Penyelenggara pemilu mulai melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian coklit. Data pemilih serentak mulai 20 Januari 2018 se-Indonesia. Untuk Kabupaten Badung, seluruh petugas pemutakhiran data pemilih mengawali coklit di 5 rumah, utamanya adalah tokoh masyarakat dan public figure. Salah satu rumah yang telah dilakukan proses coklit adalah rumah Bupati Badung, Inyoman Giri Prasta, yang diterima langsung Ibu Bupati, Nyonya Sediasi Giri Prasta. Dari proses coklit tersebut didapatkan 4 pemilih dari 5 anggota keluarga karena 1 orang masih di bawah umur. Sebagai tanda telah dilaksanakan proses coklit, petugas pemutakhiran data pemilih wajib menempelkan stiker tanda bukti telah dilakukan proses pencoklitan oleh petugas. Ketua KPU Kabupaten Badung Anagung Gedera Kenakula mengatakan, coklit dilaksanakan untuk menghasilkan data pemilih yang valid. Validitas data pemilih sebagai elemen penting dalam tahap penyelenggaraan pemilihan menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pemilu. Hal ini akan menentukan proses tahapan selanjutnya, seperti pemetaan TPS dan keperluan logistik. Ini merupakan langkah awal dari gerakan pencoklitan nasional pada tanggal 20 Januari ini. Gerakan pencoklitan nasional ini merupakan gerakan pemutakhiran data pemilih terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2018 yang dilaksanakan secara serentak dalam rangka pilkada serentak ini. Jadi pencoklitan ini dilakukan oleh seluruh petugas, baik itu PPDB, PPK, PPS, dan juga didampingi oleh komisioner. Dan dengan harapan bahwa dengan dilakukan pencoklitan nasional ini, kita akan mendapatkan data pemilih yang akurat dan kredibel, dan tentunya akan sebagai dasar di dalam pelaksanaan pilkada serentak. Sementara itu, Nyonya Sediasi Giri Prasta berharap proses coklit bisa berjalan lancar dan semua masyarakat terdata dengan baik, sehingga pilkada bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pemilu 2018 ini berjalan dengan lancar, damai, dan anak-anak juga ngasih informasi yang benar, tidak ada golput. Lebih lanjut diharapkan petugas pemutakhiran data sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan pemilih sebagai penyedia informasi. Diharapkan agar selalu berkoordinasi bersungguh-sungguh serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan. Demikian pula dengan PPS sebagai ujung tombak KPU di tingkat desa kelurahan yang memiliki kewenangan dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar data pemilih. PPS bertugas mulai dari pemetaan TPS, memperbaiki atau mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat, hingga mengumumkan DPT kepada masyarakat. Riasa Bali TV.